Hari ini aku diajak Kak Adel buat panen buah pala, Lur. Tapi kok dari tadi aku berjalan gak sampai-sampai yo. Masih jauh Kak kebunnya? Bentar lagi kok. Ini nih udah kelihatan tuh. Oh, palanya. pendek-pendek ya pohonnya ya? Iya. Untuk panen kali ini kita harus pilih-pilih yang sudah mateng. Soalnya belum masuk panen raya. Tapi gak apa-apa, buat gundul sih aman. Bapak ini nih Pak mau ikut panen. Oh iya silakan. Pak, yang dipetak yang kemana Pak? Yang udah mekek Oh, satu, yang udah kuning bisa. oh iya ya Pak. Ayo Kak, ayo. Ayo Bapak silakan. ikut Saya sana dulu Pak ya. Iya. Lokasiku kali ini berada di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lur. Pala merupakan tanaman asli dari Indonesia, Lur. Tepatnya berasal dari Kepulauan Banda di Maluku. Rempah satu ini telah menjadi komoditas penting sejak zaman Romawi, Lur. Yang paling khas dari pala tentu saja aromanya. Aroma pala berasal dari kandungan minyak atsiri pada daging buahnya. Tanaman ini baru berbuah setelah masa tanam awal 8 tahun. 25 tahun merupakan puncak maksimum pala berbuah dengan sempurna. Namun untuk pohonnya dapat tumbuh hingga ratusan tahun, Lur. Selain Maluku, pala tersebar di daerah Sulawesi Utara, Sumatera, Jawa Barat, dan Papua. Tahu nggak, Lur, kebutuhan pala di dunia 60%-nya dipasok dari Indonesia, loh. Ada ular. Ah, Di situ ada ular. Tadi ular apa? Ular apa? Nggak tahu, hijau-hijau. Itu di sini. mana? Ini nih. Coba. Mana Kak? Tadi aku kayak injek ular. Bener kok. Daerah sini. Iya. Mana ya? Ini. Ini mah selang Kak. Aku pikir ular. Dah. Aduh, Kak Adel. Shock aku dengar teriakannya, taunya cuma selang. Pikir ini ular. Aduh, Astaga. Udah banyak belum Kak? Udah sih Maya nih. Yaudah yuk kita olah yuk. Oke, ayo. sebelum dicuci, belah dulu ya buah palanya untuk memisahkan antara biji dengan dagingnya. Biji pala biasanya akan dijemur sampai benar-benar kering dan dipakai sebagai rempah untuk menambah rasa pada masakan. Sementara dagingnya bisa dijadikan manisan dan sirup. Kebetulan UKM yang mau aku datangi ini merupakan UKM minuman pala, Lur. Untuk membuat minuman pala mudah, Lur. Daging buah pala akan dikupas dari kulitnya terlebih dahulu. Setelah itu barulah dagingnya diparut. Baik buah pala muda atau yang sudah matang, sama-sama bisa diolah jadi minuman, Lur. Kak, ini Kak, ngantar kulit pala sama biji palanya Kak. Oh iya, taruh situ aja dulu. Itu minta tolong peresin parutan palanya. Pakai air nggak Kak? Airnya 2 cangkir. Oh iya Kak. Makasih dulu. Urusan peras memeras serahkan sama aku aja. Aku jagonya. Gundul gitu loh. Supaya lebih mudah dan sari palanya dapat diambil sempurna, memeras palanya harus menggunakan kain, yo Lur. Kita kasih air dulu, aduk-aduk sebentar, kemudian masukkan ke dalam kain yang telah disiapkan. Kak, udah diperes. Ada yang bisa saya bantu lagi? Oh iya, itu kulit sama ampasnya sekalian kasih ke Mbak Adel ya. Oh, iya Pak. Makasih, Dul.
Nah lur, hasil sari pala yang sudah kuperas akan langsung dimasak. Panaskan dalam panci, lalu beri tambahan gula pasir dan gula merah secukupnya. Dimasak hingga mendidih, lalu diangkat. Tunggu sampai dingin, barulah bisa dikemas di dalam botol. Minuman pala sudah selesai dibikin. Untuk kreasi olahannya, ada pai pala yang mau dibikin sama Kak Ade. Supaya tidak monoton rasanya, maka isian painya akan kita buat gurih dan pedas ya lur. Sedangkan kulit painya agak manis. Untuk bumbu, kita haluskan bawang merah dan bawang putih. Supaya lebih halus, kita beri garam sedikit yo. Jika cukup halus, masukkan cabai rawit, lalu haluskan kembali. Kak, ini Kak, suruh ngatur kulit pala sama ampas pala. Oh iya deh. Sambil minta tolong ininya tolong diserutin ya. Oh, diserut Kak? Iya. Ditumis kalian Kak? Iya boleh deh. Oh, ya Kak. Makasih Bu. Kulit pala yang udah kubawa ini langsung diserut lur. Soalnya mau kita tumis. Serutannya agak besar yo, supaya nanti teksturnya pala masih terasa. Sambil menunggu aku serut kulit palanya, kita lihat adonan yang mau dibuat Kak Ada yuk. Untuk adonan, tepung terigu diuleni dengan mentega dulu lur. Lalu tambahkan gula pasir secukupnya. Uleni hingga tercampur rata. Sesudah itu tambahkan 4 butir telur, aduk hingga adonan kalis. Duh, Ya Bu. ini margarin sama Oh, bumbunya. bumbunya udah jadi? Udah, kalian tolong tumisin. Iya ya. Bumbu halus sudah jadi. Serutan kulit palaku pun sudah cukup sepertinya. Sekarang tinggal kita tumis aja yo. Gunakan margarin sebagai pengganti minyak goreng agar hasil masakannya lebih gurih. Langsung tumis bumbu halusnya. Lama-lama aromanya makin semriwing iki lur. Tandane kulit palanya udah bisa ditumis bareng bumbu. Waduh, iki apa yang bleduk? Pasti ini oven pasire ada batunya. Kaget, sampai jengkang lur. Untung jatuh gak copot lur. Yo, lanjut tuang kulit palanya. Aduk terus yo lur. Kalau udah kering, bisa tambahkan air sedikit. Supaya makin sedap, bisa ditambahkan penyedap rasa dan garam yo. Wis cukup lur. Langsung aku kasih ke Kak Adel aja deh kalau gitu. Bu, ini Bu, tumisan kulit palanya udah jadi Bu. Oh iya, makasih. Tadi ampas palanya masih ada toh. Masih bisa berguna lur. Kita campur ke dalam adonan painya. Makin pai banget ini mesti rasane. Sesudah itu, loyangnya tinggal kita taburi mentega dan tepung. Lalu padatkan adonannya ke dalam loyang. Jangan lupa lubangi adonan supaya matangnya bisa merata sampai ke dalam-dalam. Nah, ini isiannya. Tumisan kulit pala yang tadi sudah kubikin sampai terisi penuh di tengahnya yo lur.
Tinggal panggang deh dalam oven tradisional yang menggunakan pasir di bagian dasarnya. Kita diamkan dengan api panas kurang lebih 1 jam lamanya. Iki lur hasilnya. Pae pala dengan kearifan lokal. Perpaduan antara makanan barat dan timur. Dijamin rasane jos tenan iki. Langsung aja tahap. Rasane bener-bener sempurna lur. Yuk nambah lagi paenya. Ya di rumah jangan ngiler ya. Di Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, terdapat pengrajin cobek lur. Hari ini aku mau bantu membuat cobek. Pak, Dul, pesen mana aja? ini dari siap-siap. Bahan cobeknya masih, Pak? Tuh masih, tolongin kawan itu. Nih, baluknya. Oh ya, kerja dulu Pak ya. Ya. Wah, ternyata aku agak telat datangnya. Semuanya udah mulai bekerja. Telat dikit gak apa-apa yo. Bang, Oh ya. udah tinggal, biasa terusin. Oh ya ini, tolong dicongkel ya. Oh ya Bang, Ini. Kalau udah sekalian bikin pola. ya. Batunya udah pecah. Tinggal kupukul sedikit akan terbelah ini. Biasanya cobek yang bagus terbuat dari batu alam. Ini salah satunya. Orang sini menyebutnya batu bangkong. Nah lur, batu yang sudah kuambil ini akan langsung dipola sesuai ukuran yang diinginkan. Batu dipukul di sekitar pola supaya berbentuk bulat. Membentuk pola ini bagian yang paling sulit lur, karena menentukan bagus atau tidaknya cobek. Pengrajin di sini butuh waktu kurang lebih setengah jam untuk membuat satu cobek. Dalam sehari, setiap pengrajin bisa menghasilkan 5-8 cobek beserta ulekannya lur. Cobek batu. Jajan awet. Dul, sini Dul. Oh, ya Kak. Bener toh lur, usaha tidak akan menipu hasil. Dapat nih satu pembeli. Aduh, beli yang mana Kak? Berapa harganya? Ini yang besar Kak, 100.000 Kak. Pasti berapa? Mau buat apaan sih Kak? Mau buat kabing. Mau gulai kambing? Iya. Oh iya, nanti mau nggak nemenin aku bantuin cari kabing? Oh iya Kak. Iya. Ini aku titip sini dulu ya Kak ya. Boleh. Pohon kelapanya banyak, tapi yang sebelah mana ya yang harus ditebang? Pak, ada yang bisa saya bantu nggak? Bisa. Ada. Tolong dinaikin dul. Talinya dul. Belum dinaikin. Oh, pasang tali. Iya. Untuk membuat gabing khas Lampung ini memang dibutuhkan umbut atau batang muda yang letaknya paling atas di pohon kelapa. Biasanya yang diambil umbutnya hanya pohon kelapa yang sudah menurun produksi buahnya atau bahkan yang tidak berbuah lagi. Langsung tak panjat aja deh pohonnya.
Lumayan lur, ini tingginya kurang lebih 15 meter. Hati-hati Ando. Setelah sampai puncak, pelepah pohonnya dipotong terlebih dulu. Selain pelepahnya, buah yang masih menggantung pun harus dipotong juga. Pokoknya benar-benar bersih lur. Setelah bagian atas bersih, barulah diikatkan tali agar saat ditebang jatuhnya sesuai dengan yang diinginkan. Sik, tak turun dulu ya lur. Habis terkuras tenagaku lur. Sekarang giliran bapak-bapak tebang pohon kelapanya. Aku istirahat dulu yo pak. Itulah. Aduh, Ya bang. capek betul ini, Dul. Wah, pada protes nih bapak-bapak. Sekarang giliranku beraksi pak. Siap-siap dengan talinya yo. Yo, dikit lagi. Dan berhasil lur. Pohon kelapa pun tumbang. Dapat bonus 1 pohon kelapa yang sudah tidak produksi lagi. Ini namanya kerjasama tim lur. Nah, setelah itu barulah kita bisa ambil umbutnya lur. Umbut kelapa atau gabing tidak jauh berbeda dengan rebung. Warnanya putih dan bertekstur lunak. Rasanya pun manis, kayak aku. Udah cukup ya lur. Sekarang tinggal kita bawa pulang untuk dimasak. Nih, aku bawain. Ya. Bang, Ya. balik dulu bang ya. Ya. Bantuin masak ya. 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 Bang, nanti Kalau bang udah ya. matang nanti panggil ya, Dul. Oh ya bang. Dapat juga nih kabinnya. Nan, Oh, kabinnya iya. udah deh nih. Oh iya, tolong nanti Dul, kabingnya itu ditaruh di situ, dicuci, terus dipotong-potong sekalian direbus ya Dul, minta tolong. Oh, ini bos. Iya. Oh ya ya. Jadi adik di sini aja ya, bantu Minan di Ya, sini. siap Nan. Karena umbut kelapa ini mudah hancur, sebelum diolah harus diikat terlebih dahulu, lalu dipotong sesuai ukuran ikatannya. Setelah itu dicuci sebentar dan siap untuk direbus. Merebusnya pun tidak perlu terlalu lama lur, cukup 15 menit aja. Sambil menunggu matang, kita lihat persiapan bumbunya yuk lur. Yang dihaluskan pertama adalah cabai, lalu bawang putih dan irisan lengkuas. Butuh santan juga lur. Jarang-jarang aku lihat alat parut kelapa yang masih tradisional seperti ini lur. Kelapa parut ini tinggal diberi air dan diperas. Jangan lupa untuk menggeprek serai ya lur, dan aromanya makin keluar. Semua bahan siap untuk dimasak.
Tumis irisan bawang merah dan bawang putih. Jika sudah wangi, barulah masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini udah remah gulanya, tapi dimasukin pelan-pelan masukinnya ya. Tambahkan santan dan jangan lupa untuk terus diaduk agar santan tidak pecah. Terakhir, masukkan gabing yang sudah direbus. Agar lebih sedap, tambahkan gula merah, gula pasir, dan garam secukupnya. Tunggu hingga santan menyusut dan kental. Irisan cabai merah ini selain menambah rasa, juga mempercantik gulai gabingnya, lur. Ini dia hasilnya, lur. Gulai gabing khas Lampung. Keberadaan makanan ini sudah mulai langka ditemui. Biasanya hanya tersaji di acara-acara adat atau syukuran saja, lur. Langsung kita makan yuk, lur. Makanan istimewa ini, lur. Harus makan yang banyak. Rasanya jos tenan iki. Gurih santan dengan bumbu yang medok berpadu dengan manisnya uwut kelapa. Otomatis yo nambah toh. Yang itu Pak, pohonnya Pak. Ya, yang itu Dul. Aku paling pantang bermalas-malasan yo, malah bikin badan pegel kalau nggak kerja. Ayo, semangat semuanya yo. Aku yo semangat iki, mau ngambil bambu untuk bahan anyaman. Tidak semua bambu bisa dipakai untuk anyaman loh. Kang, emang ono sih Kang? Nih. Pilih bambu yang tidak terlalu tua dan ujung rantingnya tidak menyatu dengan bambu lain. Salah satu yang ideal sih jenis bambu tali. Kalau bambu gombong yang ukurannya besar, beda lagi manfaatnya. Bambu yang itu lebih cocok untuk bahan bangunan atau rumah atau keramba ikan. Wah, nyangkut. Wes, apa weh? Potong-potong dulu ya. Ya. Aku tak cari rebung dulu. Oh, cari rebung. Makan, oh. Ya. Sekalian ngurusin tanaman bambu, aku mau cari rebung bambu ah. Sebenarnya gampang sih mencari rebung. Bentuknya cukup mencolok di antara kumpulan tanaman bambu. Rebung ini aslinya tunas atau anakan bambu yang masih muda. Biasanya tumbuh dari akar tanaman bambu. Sudah cukup iki rebungnya. Bersihkan dulu rebung dari kulit luarnya supaya gampang dibawa. Satu rebung berukuran besar bisa dipakai untuk 2 kali masak loh. Lumayan toh. Begini enaknya tinggal di sini. Kalau mau masak bisa langsung ambil di kebun. Udah, Pak. Udah, Mas. Udah. Dapat satu gede nih.
Mayoritas masyarakat desa sini petani dan pengelola kebun. Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan. Pemandangan hijau wis biasa di sini. Indah toh? Lek, tolong dioperasikan ya. Oh iya, ya, Dul. Masakin rebung dulu. Ya, Dul. Di daerah sini, bapak-bapaknya sibuk mengelola kebun dan sawah. Kalau ibu-ibunya aktif membuat anyaman besek. Saiki, tugasku nang bambu wis beres. Sekarang mau ikut ngolah rebung. Masih ada loh yang nggak suka makan rebung karena aromanya kurang sedap. Pasti nggak tahu cara ngolahnya yang benar. Sini, aku punya tipsnya. Rebung dipotong-potong dulu yo, supaya lebih mudah merebus. Tapi ukurannya besar-besar saja, jadi tidak mudah hancur saat direbus. Rebung tidak hanya enak dimakan yo, manfaatnya juga wakeh. Salah satunya, rebung termasuk rendah gula dan kaya vitamin. Bagus kuy untuk yang lagi diet. Selanjutnya, rebung direbus sekitar 20 menit. Pokoknya sampai rebung empuk dan gampang dikunyah. Oh iya, karena iki mau dijadikan isi dadar gulung, rebung harus diiris halus lagi. Biar cepat selesai, harus bagi-bagi tugas yo. Mbak Novi dan Erika yang menyiapkan bahan adonan dadar gulung. Gampang kok, bahannya hanya telur, gula pasir, tepung terigu, dan santan. Campur semuanya sampai jadi adonan. Pastikan tidak ada yang menggumpal yo, supaya dadar gulungnya mulus. Jangan lupa menyiapkan bumbu untuk rebungnya. Sebenarnya rasa rebung sudah lumayan kuat, jadi nggak butuh banyak bumbu. Cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan garam. Ulek sampai halus yo. Mbak, aku numis ini dulu ya. Iya. Mbak, ini mbak, rebungnya udah jadi mbak. Oh iya, makasih ya, Dul. Ini mbak. Ternyata irisan rebung masih kurang kecil, tapi sepele kok, tinggal diiris lagi saja. Yang penting ukurannya menyesuaikan gulungan dadar aja ya. Langsung tumis bumbu halus dan daun salam.
Kemudian masukkan rebungnya. Aduk terus sampai bumbunya merata. Nggak perlu lama menumis, soalnya rebung kan sudah direbus sebelumnya. Mbak Novi sudah mulai membuat kulit dadar gulung. Biasanya sih pakai wajan anti lengket, supaya kulit dadar gulung lebih gampang dilepas dan tidak mudah rusak. Tuang adonannya secukupnya yo. Yang jelas, kulit dadar tidak boleh ketipisan atau terlalu tebal, supaya lebih enak makannya. Kalau semuanya sudah siap, langsung dibentuk saja iki. Pakai tumisan rebungnya secukupnya saja. Jadi bentuk dadar gulungnya bisa cantik. Gimana? Oke toh hasilnya? Yo jelas, iki yang namanya cemilan sehat, murah meriah. Bahannya juga gampang banget didapat. Wes, nggak pakai lama. Ayo kita santap bareng-bareng. Biasa nih, isi dadar gulung yang manis-manis, seperti enten-enten atau fla. Tapi kalau diganti yang gurih-gurih juga maknyus kok. Pengen nyobain juga? Langsung bikin sendiri saja di rumah yo. Kalau nggak mau cari rebung, bisa beli di pasar toh. Musim hujan membuat masyarakat sulit mencari kayu bakar yo. Ranting kayu dan pohon juga jadi lembab dan sulit dibakar. Tapi yo karena kebutuhan tetap harus diusahakan toh. Piye carane kayu harus bisa dipakai. Aku harus cepat-cepat menyelesaikan potongan kayunya ini. Istirahat sih sambil layah-layah main gitar, penak toh? Yo jelas, kan hidup harus selalu dinikmati. Disuruh Mbak potong Rana. kayu kok. Ngagetin aja. Malah gitar-gitaran galau-galauan gitu sih. Iya Mak, lagi galau nih. Kenapa? Mending bantu Rahma yuk metik bunga telang. Oh, iya Mak, yuk. Bukan galau kok. Aku cuma menyesuaikan cuaca aja, Mbak. Ayolah, aku siap bantuin kalau cuma petik bunga. Siapa yang udah pernah lihat bunga cantik ini? Namanya bunga telang. Bunga telang termasuk tumbuhan merambat yo. Biasanya ditemukan di pekarangan atau tepian sungai. Bunga ini tidak hanya cantik untuk dijadikan tanaman hias di rumah, tapi banyak dimanfaatkan juga sebagai pewarna makanan atau kue. Duh, semangat dong. Gimana sih lemes mulu? Penting Biar tambah seru, mumpung ada Rahma, kita jogitin aja, say. Musik.
Udah. Udah semangat ini. Emang udah banyak, Dul? Udah banyak. Ya udah kalau gitu aku minta tolong rebusin ya, soalnya aku mau nyiapin adonan kuenya. Oh, ya. Pisahkan bunga telang dari tangkainya dulu yo. Ambil bagian bunganya saja. Soalnya yang banyak manfaatnya bagian bunganya. Katanya sih banyak antosianin yang bisa menjaga kesehatan jantung kita. Mantep yo. Setelah dibersihkan, langsung direbus selama 15 sampai 20 menit. Sambil menunggu rebusan daun telang, Mbak Rama dan Mbak Yanti membuat adonan mooncake, kue bulan khas Cina. Mbak, ini kita mau buat kue apa? Kue mochi isi ubi campur bunga telang. Gitu. Adonan terbuat dari tepung terigu, tepung gandum, gula halus, minyak goreng dan margarin. Campur sampai rata dan adonan kalis yo. Isi mooncake biasanya ubi atau talas. Kalau yang ini diganti kentang rebus. Gak masalah kok, sama-sama enaknya. Kupas kentang, kemudian dihaluskan. Tambahkan garam dan gula sebagai penguat rasa. Aduk terus sampai merata, lalu masukkan 2 jenis tepung yo. Yang pertama tepung terigu, kemudian tambahkan sedikit tepung gandum. Masukkan sedikit maizena dan margarin. Aduk terus sampai semuanya rata bercampur. Jangan lupa pakai susu murni supaya adonan semakin lembut dan gurih. Kak Rama, ini bunga telangnya Kak, udah direbus. Ya, makasih ya, Dul. Oh ya Kak. Langsung campurkan bunga telang ke adonan isi. Wis siap semua iki. Sekarang langsung masukkan dalam cetakan mooncake. Kalau soal cetakan, ada macam-macam yo. Silakan bikin seunik dan semenarik mungkin. Pokoknya bebas wae. Setelah semua adonan dan isinya masuk ke cetakan, tinggal dikukus. Saat dikukus inilah yang membuat isian mooncake telang semakin creamy dan lembut. Ayo, siapa yang udah gak sabar pengen nyobain kue lucu dan imut-imut ini? Jos tenan lo rasane. Awalnya, bunga telang hanya jadi minuman semacam teh atau diolah untuk ramuan herbal. Sekarang berkembang jadi olahan kue yo. Gak hanya menambahkan bunganya untuk tampilan, tapi juga ada kandungan yang bagus untuk kesehatan.